Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah seorang pemuda memohon kepada Allah agar dibangkitkan dari perut burung. Abu Qudamah Asy-Syami berkata, aku pernah menjadi komandan tentara dalam suatu peperangan. Lalu aku memasuki beberapa daerah. Aku serukan kepada segenap kaum muslimin untuk bergabung dalam peperangan. Dan aku sampaikan kepada mereka iming-iming berupa pahala yang sangat besar. Aku terangkan keutamaan mati syahid dan apa saja yang diperoleh orang yang mati syahid. Kemudian kaum muslimin berpencar kembali ke rumahnya masing-masing untuk mempersiapkan diri. Maka aku pun menaiki kudaku dan kembali hingga aku tiba di perkemahanku. Tiba-tiba aku bertemu dengan seorang wanita cantik. Dia memanggilku, "Wahai Abu Qudamah." Aku berkata dalam hati, ini merupakan tipu daya setan. Aku biarkan saja tanpa menghiraukannya. Wanita itu berkata lagi, tidak pantas orang yang saleh bersikap seperti itu. Kemudian aku berhenti. Dia datang menemuiku, kemudian memberikan selembar kertas dan sobekan kain yang diikat kuat, lalu pergi sambil menangis. Kemudian aku buka lembaran kertas tadi. Di dalamnya terdapat tulisan yang berbunyi, sesungguhnya engkau telah mengajak kami untuk berjihad dan menyebutkan pahala yang besar. Akan tetapi aku tidak berdaya melakukannya. Oleh karena itu aku persembahkan kepadamu bagian dari anggota tubuhku yang paling berharga, yakni 2 ikat rambutku untuk engkau gunakan sebagai tali kekang kudamu. Semoga Allah berkenan melihat rambutku itu sebagai tali kudamu dalam berjihad di jalan Allah, sehingga Dia berkenan mengampuni dosa-dosaku. Pada pagi hari peperangan, aku bertemu dengan seorang anak muda belia berada di tengah-tengah barisan pasukan yang akan bertempur. Maka aku dekati remaja itu dan aku katakan kepadanya, engkau remaja masih kecil, belum berpengalaman dalam berperang. Aku khawatir jika kuda itu akan datang bergerombol dan menginjakmu, maka sebaliknya kamu kembali dari sini. Remaja kecil tersebut bertanya, apakah engkau akan menyuruhku kembali pulang? Sementara Allah berfirman, hai orang-orang beriman, apabila kamu bertemu orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka. Jangan mundur. Barang siapa yang membelakangi mereka, mundur di waktu itu kecuali berbelok untuk siasat atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan lain, maka sesungguhnya orang itu kembali membawa kemurkaan dari Allah dan tempatnya ialah neraka jahanam dan amat buruklah tempat kembalinya. Al-Quran surah Al-Anfal ayat 15 dan 16. Maka anak itu aku bawa serta dalam peperangan di atas ekor kuda yang kecil yang aku bawa. Anak muda itu berkata kepadaku, wahai Abu Qudamah, pinjamilah aku 3 buah anak panah. Aku menjawab, apakah ini waktu yang tepat untuk pinjam-meminjam? Tapi anak tersebut terus-menerus memintaku untuk meminjaminya anak panah. Maka anak itu berkata, dengan jaminan, yakni apabila Allah menganugerahi aku syahid dalam peperangan ini, maka aku akan memberi syafaat kepadamu, wahai Abu Qudamah. Ingat itu. Anak itu lalu menembakkan 1 anak panah dan berhasil membunuh seorang pasukan Romawi. Lalu menembakkan 1 anak panah lagi sambil berkata, kesejahteraan bagimu wahai Abu Qudamah. Dan ia juga berhasil membunuh seorang Romawi. Lalu menembakkan 1 anak panah yang lain dan berkata, semoga kesejahteraan bagimu Abu Qudamah. Ucapan salam yang terakhir. Tiba-tiba anak itu terkena panah tepat
pada bagian antara kedua matanya, dan seketika kepalanya terjatuh dari atas punggung kuda yang ditungganginya dekat dengan pelanya. Maka aku maju mendekatinya, lalu aku katakan, "Jangan lupa janjimu." Ia membalas, "Ya, akan tetapi aku butuh bantuanmu. Jika engkau tiba di Madinah, datanglah ke rumah ibuku. Berikan pundi-pundi ini kepadanya. Ibuku adalah wanita yang memberikan rambutnya kepadamu untuk dijadikan tali kekang kudamu. Sampaikan salamku kepadanya. Sesungguhnya pada tahun pertama beliau telah ditimpa musibah dengan kehilangan ayahku, dan pada tahun ini kehilangan aku. Kemudian remaja kecil itu meninggal dunia. Aku menggali tanah untuk mengubur jenazahnya. Ketika kami ingin meninggalkan kuburan itu, tiba-tiba bumi memuntahkan jasad jenazah tersebut dan meletakkannya di permukaan." Beberapa orang sahabat berkata, "Pemuda ini belum berpengalaman dalam berperang. Mungkin ia tidak minta izin kepada ibunya." Aku membantah, "Sesungguhnya tanah ini menerima jasad siapa saja, sekalipun jasad orang yang lebih buruk dari itu." Aku lalu bangkit, sholat 2 rakaat dan berdoa kepada Allah. Tiba-tiba aku mendengar suara, "Wahai Abu Qudamah, tinggalkan jasad wali Allah ini." Belum lagi aku meninggalkannya, ternyata sekawanan burung putih turun menghinggapi jasad itu lalu memakannya. Ketika aku telah sampai di Madinah, aku menuju rumah ibu pemuda kecil tersebut. Setelah aku ketuk pintu rumahnya, keluarlah saudari perempuannya. Ketika dia melihatku, dia masuk ke rumah sambil berkata, "Ibu, Abu Qudamah datang seorang diri, tidak bersama adikku. Pada tahun kemarin kita kehilangan ayah, kini kita kehilangan adik." Kemudian sang ibu keluar menemuiku dan bertanya kepadaku, "Engkau datang kemari untuk mengucapkan takziah, bela sungkawa, atau tahniah, selamat?" Aku bertanya, "Apa maksud ucapan ibu?" Ia menjawab, "Jika anakku mati secara wajar, maka engkau datang bertakziah kepadaku. Tetapi jika ia syahid, maka engkau mengucapkan tahniah kepadaku." Aku jawab, "Dia mati syahid." Wanita itu bertanya, "Apakah terdapat tanda-tanda yang dapat engkau lihat?" Aku jawab, "Ya, bumi tidak berkenan menerima jasadnya." Kemudian beberapa ekor burung putih turun hingga pada jasad itu lalu memakannya daging anak tersebut, sedang tulang-tulangnya dikubur. Sang ibu mengucapkan, "Alhamdulillahirabbil alamin." Kemudian aku serahkan pundi-pundi itu kepadanya. Lalu ia buka dan ia keluarkan kain tenun yang kasar serta tali besi dari pundi-pundi itu, sambil berkata, "Jika malam tiba, anakku biasa memakai kain tenun kasar ini dan mengikat dirinya dengan tali besi dan berdoa kepada Allah. Dalam doanya dia berkata, 'Ya Allah, bangkitkan aku dari perut burung-burung.' Dan sungguh Allah telah mengabulkan permohonannya." Sifah As-Saffah halaman 198 sampai 201. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.